Kembali bersama saya Fida Fauzia Dan saya Fauzia Al-Nabila di acara STEMGA Podcast. Oke, jadi hari ini di STEMGA Podcast kita kedatangan tamu spesial kita nih. Ya, betul sekali. Beliau adalah salah satu staf dari kesiswaan di sekolah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Edi Cahyadi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah berkenan hadir di acara podcast kita kali ini Pak. Ya. Oke Pak, jadi kita mengundang Bapak di sini itu mau membicarakan tentang perilaku siswa dan tata tertib yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan. Ya Pak, dari sekian banyak aturan yang ada di sekolah kita ini, ada beberapa aturan di sekolah kita yang memang kita penasaran dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya apa sih Pak tujuan rambut laki-laki itu dipotong pendek? Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari rambut dipotong pendek untuk siswa laki-laki tiada lain adalah menyamakan aturan ini dengan industri. Jadi kalau anak rambutnya di kita ukuran 121 itu di industri itu memakai seperti itu. Maka kebiasaan ini nanti kalau dia masuk pada perusahaan tersebut akan tidak jadi asing lagi, tidak bermasalah lagi. Itu karena udah kebiasaan. Beda dengan tadinya rambut gondong disuruh pendek, itu agak riskan. Itu menurut Bapak. Bapak setiap pagi guru-guru bagian kesiswaan itu sudah standby dari pagi di depan sekolah gitu ya Pak? Iya. Sebenarnya tujuan utama para guru-guru melakukan hal itu untuk apa? Itu pertama untuk mendeteksi kerapihan, kedisiplinan, baik atribut yang dipakai oleh siswa, itu keinginan dari kesiswaan, keinginan dari sekolah. Yang namanya anak SMK 3 itu atributnya harus dipakai, harus lengkap. Jangan sampai ada yang namanya nggak ada, videonya nggak ada, terus membedakan antara kelas 1, kelas 2 juga susah, karena kadang-kadang kelas 3 namanya masih putih ya, karena pandemi juga mungkin belum sempat untuk mengganti. Akhirnya kami sebagai kesiswaan untuk merapikan itu semua, maka dilakukanlah berdiri di depan. Itu adalah untuk mengontrol siswa sebenarnya, supaya anak pakaiannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu aja. Nah Pak, selanjutnya kan Pak, pas kemarin saya lihat ada beberapa siswa yang memang atributnya tidak lengkap, terus ditahan dulu tuh Pak untuk masuk. Apa sih sanksi yang diberikan kepada siswa yang atributnya tidak lengkap itu Pak? Itu masuk ke sistem poin. Sistem poin artinya anak yang tidak lengkap namanya udah diperingati misalnya 1 kali, itu udah masuk poin juga. Poinnya kalau tak salah ada 2 poin, ada yang 5 poin, tergantung dari pelanggarannya. Itu juga. Terus sanksinya supaya kalau udah sanksinya udah berapa pelanggarnya, udah sering misalnya, udah diperingati masih, itu kemungkinan orang tua dipanggil. Jadi supaya orang tua tahu anak ini tidak mengikuti apa yang diharapkan dari sekolah, jadi tidak mentaati. Itu aja. Nah Pak, kan sering juga nih Pak murid-murid yang kesiangan gitu ya Pak. Nah apa sanksi yang diberikan untuk murid-murid yang kesiangan itu? Untuk biasanya untuk yang kesiangan itu kemarin ini seminggu yang udah lewat atau sebelumnya itu istilahnya anak hanya bersih atau push up. Untuk minggu kemarin itu mulai bagi yang kesiangan itu kami jemur selama dari jam 9 sampai jam 10 kami jemur semua, baik yang naik motor maupun yang naik mobil ya, semua itu adalah untuk supaya tidak terjadi terlambat lagi ya, jadi untuk alhamdulillah sekarang ini nggak ada yang terlambat sedikit. Tadinya sampai 200, sekarang paling 10 atau
tadi cuma ada 2 orang. Itu manfaatnya untuk kedisiplinan. Nah Pak, kan sistem poin yang berlaku bagi siswa yang melanggar aturan itu apa sih Pak? Apa ya, sistem poinnya masih berjalan sampai sekarang atau tidak Pak? Masih berlangsung. Yang kemarin itu anak kelas 3 ada yang 70 poinnya. Itu udah mendekati untuk 100 kalau anak tidak berubah sikap. Jadi kalau anak sikapnya masih tidak bisa berubah, ya mungkin orang tua dipanggil, peringatan, ada SP, surat peringatan 1, 2, 3. Itu juga kelas 3. Kalau belum terdaftar ke pusat, dikeluarkannya atau dipindahkan ke sekolah lain, itu kemungkinan lebih besar. Itu. Oke Pak, selanjutnya kalau mengenai kendaraan ya Pak, kalau ada murid-murid membawa motor yang spare partnya itu yang tidak standar, kayak knalpot yang berisik, itu Pak, apa akan ditindaklanjuti? Itu biasanya ditindaklanjutinya melalui ada kerjasama antara sekolah dengan kepolisian biasanya. Karena polisian kemarin juga ada dari Kapolda itu. Biasanya dari kalau bukan lagi pandemi, itu biasa hari-hari pertemuan sekolah biasa, itu biasanya suka ada tamu dari polisian, dari Polres, untuk memberikan masukan kepada sekolah bahwa untuk siswa yang motornya kendaraannya tidak ada bernomor, tidak mempunyai lampu, tidak punya kaca spion, tidak terus bising dan lain sebagainya, itu mohon dari pihak sekolah untuk dikeluarkan, jangan diparkir di sekolah, karena itu tidak mengikuti aturan dari kepolisian lalu lintas. Akhirnya kami karena ada saran seperti itu, otomatis bagi yang motornya bising terus tidak kami keluarkan, parkirnya di luar, jadi sekolah tidak bertanggung jawab. Kalau di sekolah masuk ke sekolah, itu berarti tanggung jawab sekolah, berarti sekolah mengizinkan anak seperti itu. Maka kami dengan jajaran kesiswaan untuk yang seperti itu karena tidak sesuai dengan aturan lalu lintas, kami persiapkan untuk anak-anaknya parkirnya di luar. Itu ya. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini bersama Bapak Budi selaku salah satu dari partisipan. Kesimpulannya Adalah tata tertib memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengatur kedisiplinan para siswa di sekolah khususnya. oke, saya tidak Fauzia pamit undur diri. Dan Fauzia Nabilah juga pamit undur diri. Sampai bertemu lagi dengan podcast kita selanjutnya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.